Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu lagi di minggu ke-12. Di minggu ini kita masih membahas tentang teori kolom, yaitu kita akan membahas beban eksentris dan rumus sekant. Di minggu kemarin kita sudah membahas beban sentris dan rumus Euler. Jadi perbedaan nanti antara beban sentris dan eksentris yaitu terletak pada penampang kolom terhadap beban P. Untuk beban eksentris yaitu P ini berada sejarak E dari senter penampang kolom, sehingga didapatkan momen tahanan M sebesar P dikalikan E ditambah deformasi dikurangi Y. Momen tahanan pada beban sentris adalah M sama dengan P dikalikan deformasi dikurangi Y. Jadi ada tambahan nilai E untuk beban eksentris. Untuk perhitungannya, persamaan P kritisnya hampir sama dengan penggunaan rumus Euler. Jadi, mulai dari persamaan 46 ini, yaitu persamaan diferensial derajat 2, dengan solusi persamaan 47, yaitu Y sama dengan A sin Px ditambah B cos Px ditambah C, dengan A, B, dan C ini adalah konstanta, dan P ini adalah P kuadrat sama dengan P per I juga konstanta. Jadi nanti kita dapatkan nilai P kritisnya. Nah ini persamaan 49. PCR sama dengan V kuadrat TI per L kuadrat. Ini hampir mirip dengan rumus Euler. Tegangan maksimum yang terjadi pada pembuatan eksentris adalah jumlah dari tegangan akibat beban kompresi dan tegangan akibat momen terbesar pada titik tengah batang akibat adanya eksentrisitas E dan lenturan ini deformasi, sehingga tegangan maksimum sama dengan P per A ditambah momen maksimum C per I. Nah ini didapatkan nilai P per A ditambah P deformasi ditambah E C per AR kuadrat, sehingga didapatkan nilai P kritisnya ini P per A sama dengan tegangan maksimum per 1 plus EC per R kuadrat sekant P per I L per 2. Nah ini rumus sekant ini untuk mencari P kritis dengan P eksentris. Nah ini formula dari sekant. Jadi ini rasio kelangsingan kolom dan ini adalah beban kritisnya. Jadi semakin besar harga eksentrisitas, makin kecil harga beban kritisnya. Dan semakin panjang kolom, pengaruh eksentrisitasnya menjadi semakin kecil. Nanti untuk L per R, jadi rasio kelangsingan kolom lebih besar dari 150, pengaruh eksentrisitas pembebanan sudah kecil sekali, sehingga nanti yang kita gunakan adalah rumus Euler. Sedangkan untuk L per R ini lebih kecil dari 150, sehingga terlihat adanya variasi yang sangat besar dari harga PCR terhadap perubahan rasio ketegangan batang. Kita akan menggunakan rumus sekant. Jadi ini kita gunakan ketika L per R lebih kecil dari 150. Nah ini. Jadi rumus-rumus empiris untuk perhitungan beban kritis kolom ini akan selalu berkembang. Nah ini karena kompleksnya bahan penyusun kolom dan perletakan dari P terhadap sentris dari penampang kolom. Jadi akibat dari kemajuan teknologi bahan, jadi nanti memunculkan penelitian-penelitian hingga dihasilkan rumus empiris perhitungan kolom. Nah ini seperti ini, dari baja dengan E200 GPa ini dari AISG ini ditemukan rumus empirisnya seperti ini. Nah, ini baja konstruksi, kemudian aluminium alloy. Nah, ini yang melakukan penelitian, jadi nanti ditemukan rumus empiris perhitungan kolom. Nah, ini dapat berkembang lagi, nanti bisa saudara cari di jurnal. Jadi nanti di jurnal kita cari, kita dapatkan rumus-rumus empiris perhitungan kolom. Nah ini contoh soal untuk beban eksentris dan rumus sekant.
Jadi suatu kolom aluminium dengan E sama dengan 73 GPa panjang 0,5 meter dengan penampang berbentuk 4 persegi panjang dengan tebal sama dengan setengah lebarnya. Hitunglah ukuran minimum penampang kolom apabila dikenai beban kompresi 6,75 kN dan faktor keamanan K sama dengan 2. Penyelesaiannya, misalkan tebal kolom sama dengan T mm, maka lebarnya adalah B sama dengan 2T mm. Nah, ini kita cari momen inersia kolom, kemudian luas penampang kolom, kita ketahui radius girasi kolom R, nah ini kita ketemu. Kemudian rasio ketegaran kolom, nah ini L per R-nya. Nah, kita cobakan masuk ke tabel 41 pada nomor 4. Nah, ini. Nah, kita coba masukkan K P per A sama dengan 309 min 2,16 L per R. Nah, ini nilai itu tadi kita jadikan Newton meter. Nah, nanti kita dapatkan nilai T ini. Nah, dari nilai T ini nanti kita cek L per R-nya. Nah, ini L per R-nya ternyata 126,4, lebih besar dari 64 yang dipersyaratkan. Nah, ini harusnya L per R di atas 18,5 dan di bawah 64. Nah, sehingga kita coba pakai rumus Euler. Nah, ini rumus Euler. Kita masukkan di rumus Euler. Kita dapatkan nilai T 12,95 mm. Nah, ini kita hitung ternyata dapat L per R itu 35,77. Sehingga pada soal ini yang kita gunakan adalah rumus Euler, jadi bukan rumus sekant. Sehingga kita dapatkan dimensi penambang batang T 12,95 mili dan B-nya 25,9 mili. Demikian, terima kasih.